bertemu kembali bersama saya Usman di kesempatan saat ini. Kali ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang ada pertanyaan dari saudara Mbak Husnu yang akan saya jawab di sini. Apa? Seimbang dunia dan akhirat. Ya, masalah apa? Aktivitas dalam bekerja, aktivitas dalam keseharian nyapo, apa aktivitas apa? Oh, aktivitas dalam rumah tangga itu iso permasalahannya nak rumah tangga itu iso ning ekonomi, ada yang bisa dari unsur dari pekerjaan atau ibadah agar imbang antara dunia akhirat atau yang gimana. Sing sampean maksud yang jelas. Jadi ini gini loh. Saman menanyakan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat agar imbang. Imbang itu masalah di rumah tangga itu kan banyak. Permasalahannya kan banyak. Kalau kita melakukan sesuatu itu bisa seimbang gitu gimana? Jadi seumpama kita melakukan sehari-hari, terus benar dewe iso mikir bareng-bareng baik melakukan aktivitas mau. Ini pertanyaan seperti ini memang sebenarnya sangat simpel dan mudah karena memang orang itu hidup itu harus imbang. Kalau namanya di rumah tangga itu harus imbang ya, keluarga itu harus imbang antara dunia dan akhirat. Kita nggak bisa mementingkan hanya akhirat saja, nggak bisa. Mementingkan dunia saja juga nggak bisa, harus imbang. Berarti kita ini makanya toh Allah itu kan sudah bilang hablum minanas, berarti hubungan antara manusia. Iya kan? Hablum minallah, hubungan antara Tuhan. Nah, itu ada batas-batasnya. Ketika ada batas-batasnya, sampean waktu menjalankan sesuatu, itu ingat ora bahwasanya ini memang digerakkan Allah. Nah, kalau kita nggak bisa mengingat itu, berarti diri kita ini belum dekat sama Allah. Kalau sudah dekat, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita jalankan, apapun aktivitas sehari-hari kita, itu memang kehendak kodrat irodatnya Allah. Tentang masalah itu nanti dikasih sekian nilainya itu urusan Allah, gitu loh. Jadi umpamanya enek wong yo, taruhlah ada orang sudah duduk manis mengharapkan ridho Allah, mengharapkan Allah datang memberi kita, yo nggak bisa. Ya harus berbarengan sambil bekerja, sambil ikhtiar, sambil berdoa kan gitu. Terus berdoa atau mengharapkan sesuatu membelek dari Allah ya nggak bisa. Keajaiban itu satu hadiah. Hadiah dari ketekunan kita. Seumpama ya sampean berdoa, ya Allah saya minta dikasih ilmu yang bermanfaat. Pasti dikasih sama ilmu sama Allah yang bermanfaat itu pasti. Cuman kita itu mengerti nggak? Mau nih dhisik gak iso maca, terus malah belajar sekolah akhirnya iso maca, kan berarti dikasih. Ketika kamu sudah bisa membaca kamu ini untuk apa? Membaca novel,
membaca ayat kursi, membaca ayat-ayatnya Allah atau apa. Kan pasti dikasih, cuman ada jeda waktu. Jeda waktu. Kadang kita itu lupa bahwasanya awake dhewe iki tiap hari sudah dikasih. Biarpun kamu itu ingat sama Allah, biarpun kamu nggak ingat sama Allah, pasti dikasih. Itu jelas, cuman tipikalnya orang kan beda-beda. Cara penerimaannya juga beda-beda, ayo kan. Hidayah dari Allah juga beda-beda. Itu biasanya, tapi kalau orang nggak pernah belajar di situ, ya akhirnya segala kepintaran, ilmu yang kita dapatkan yo karena saya sekolah, bukan karena Allah yang memberikan saya bisa sekolah, akhirnya saya bisa mengerti ini dan itu, bukan karena Allah, karena dia mau sekolah itu tadi. Ya harus imbang. Jadi kalau kita itu waktu di sekolah, ya Allah saya belajar, semoga saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Harus itu. Dan kalau nggak gitu ya terus gimana? Bersyukur, belajar aja, ya, akhirnya nggak mendapatkan hidayah, nggak mendapatkan barokah. Jadi harus ingat. Iya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu, walaupun itu ke sungai bahwasanya kita itu bisa berjalan ke sungai karena Allah juga. Nah kalau nggak karena Allah, kita nggak bisa jalan. Saya bicara begini ya karena Allah. Detik ini, hari ini, jam ini, itu memang sudah dikodratkan sama Allah dahulu. Saya bisa bicara seperti ini, terus bisa menjelaskan seperti ini. Tentang saya kok apakah Gus itu selalu ingat? Tentang masalah ingat itu nggak bisa kita utarakan. Nah, orang udah di situ, manggon di situ aja diude-ude. Benar. Kalau orang sudah di situ ya diam. Biarpun itu sama siapapun ya diam. Yang penting kita hati kita sama Allah. Oke. Kalau ada orang bilang, oh saya telah selalu ingat sama Allah, nah itu perlu di garis bawah. Orang yang sudah dekat sama Allah itu diam. Nggak banyak bicara. Diam dalam arti lah menjalankan. Jadi dia itu menjalankan, bukan kok diam atau diam, enggak. Menjalankan, aktivitasnya dijalankan, di hati itu dijalankan. Yaitu tadi pertama ya unsur. Nasab itu pasti, nggak bisa dipungkiri. Itu loh, nasab itu pasti. Kalau kita nggak pernah berkecimpung di dunia ekonomi, kita masuk ke ekonomi ya bingung. Apa yang kita bicarakan? Iya kan? Kalau kita nggak pernah berkecimpung di dunia mekanik, sepeda motor, bengkel atau sawah itu dikongkon bongkar, disuruh bongkar mesin, ya bingung. Iso bongkar itu, masangi gak iso. Ya mungkin bisa hanya sedikit-sedikit, kan ngono. Harus dari titik awalnya dahulu. Kalau kita menanam ketelapung, terus buahnya itu tukul kates atau pepaya ya nggak mungkin.
itu menentang kodrat itu kan nggak iso, jarang yang bisa. Kecuali nak disentek gitu. Tapi nak wong telo kok disentek karo kates kok yo kena. Nah, itu namanya seperti itu. Iya, terus ada lagi apa? Cara berkomunikasi dengan manusia yang benar. Cara berkomunikasi dengan benar itu kita harus memuliakan. Rendah diri. Ya, memuliakan. Kita harus merendahkan diri. Kita nggak boleh menunjukkan kelebihan kita. Ya kita itu kalau bisa ya diam. Orang kalau ingin mengerti ya kita kasih tahu. Ya sebisa kita. Tapi yang wajar aja. Seandainya ini orang ini dikasih kelebihan sama Allah, tentu orang ini nggak akan mau ngomong. Seandainya orang ini dikasih tahu sama Allah bahwa orang yang diajak bicara ini nanti akan begini, nggak berani dia bilang, kamu nanti begini loh. Nggak, paling enggak ya hati-hati kamu kan gitu. Jadi seandainya gini wis, saya mau pinjam uang sama kamu, ya. Ketika mau pinjam uang ini kita nggak punya ilmunya, ya nggak mungkin orang itu mau meminjamin kita. Sudah, kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Nah, terus ilmunya gimana Gus? Niat sama Allah, kita mau minta tolong pinjam. Nah itu dengan ilmu juga. Kata-kata itu satu ilmu. Taruh lagi nih, jenengan mau pinjam uang ke si A, gitu. Si A ini orangnya kaya, orangnya pelit, kaya. Kita ini belum mau berangkat saja sudah ragu. Nggak mungkin aku dikasih. Ya tahu, nggak mungkin aku dikasih. Tapi bagaimanapun saya harus ke sana meminjam, entah itu dikasih entah enggak. Yang penting saya mau ke sana. Itu punya trik, punya ilmu. Ada ilmunya agar orang ini mau ngasih kita. Taruhlah gini, Pak, saya mau pinjam uang, langsung gitu, langsung bilang, Pak saya butuh uang, saya mau pinjam uang. Ya tentunya orang ini nggak kontan langsung digitukan, ya mesti nolak. Itu apa uang kamu? Kan gitu. Ya mungkin ngasih tapi itu antara 90% dikasih sama 100% dikasih, itu hanya 40%-nya kita itu mungkin dikasih, kan gitu. 50-50 masih 50-50 antara dikasih enggak. Tapi kalau kita punya argumen atau gaya pembicaraan yang bagus, tolong ya, saya ini punya punya keperluan, saya punya kesusahan ini, keluarga saya ini ada gini, anak saya, ngomong yang baik, yang rendah hati, tolong Pak saya dikasih, tolonglah saya dikasih pinjaman uang ini karena untuk ini, dengan rendah hati loh kita ya, bukan dengan kata-kata yang tinggi tadi, nada tinggi. Pak saya mau pinjam uang, ya uangnya mesti gak film, iya kan? Tapi kalau kita dengan nada yang rendah, kita bilang, tolong Pak saya ini lagi kesusahan. Insya Allah orang ini kan hibah, akan ngasih. Nah ini satu ilmu. Kalau nggak percaya boleh dibuktikan. Cuman ini hanya edukasi. Kata-kata yang saya ucapkan ini tadi edukasi, bahwasanya semua bisa dikemas. Ada seorang ustadz besar, pengikutnya banyak, ya umatnya dikasih, umatnya ini dikasih label untuk investasi apa-apa, akhirnya ya kan di berita-berita itu. Makanya kita itu harus pandai. Ini ucapan ini untuk apa?
Jadi nada ini mempengaruhi, nada pembicaraan ini mempengaruhi orang juga. Gestur tubuh kita loh, waktu ngomong, waktu meminta bantuan itu pun kalau nggak punya gestur tubuh yang bagus, ya nggak mungkin juga. Taruhlah kita ya datang ke tempat orang, masih ya walaupun duduk, tapi dengan gaya duduknya seperti ini, terus kita minta, orangnya nggak mau, ya enggak. Tapi kalau kita duduknya bagus, kita ngomongnya bagus, dengan lemah lembut, insya Allah dikasih. Satu contoh seperti itu. Terus apa lagi? Cara salat tahajud dengan benar. Salat tahajud dengan benar itu istiqomah. Istiqomah. Jadi ini loh, belajar ini kan kunci apapun, walaupun itu sekolah, walaupun itu ibadah, intinya tetap belajar. Jadi kalau kita mau dengan benar sholat tahajudnya dengan istiqomah, cepat diterima sama Allah, apa yang jadi hajat kita itu dikabulkan sama Allah, simpel, bener simpel. Satu detik jam pas, seandainya jam 12 ya jam 12 itu tiap hari jam segitu. Ya ngomong wajib antara enggak itu nanti, yang penting kamu belajar dulu. Itu istiqomah, diistiqomahi, lambat laun nanti diri kita yang menimbulkan sendiri. Oh aku kalau nggak gini nggak enak, kan gitu. Iya enggak? Berarti timbulnya tetap dari hati kita, dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain itu hanya bisa ngasih solusi. Sejak dulu sampai sekarang, sejak zaman Nabi sampai sekarang tetap solusi. Yang menjalankan tetap kita sendiri. Logika ini harus dipakai. Sama Allah ya gitu, kita minta sama Allah ya, kita dengan cara-cara memaksa. Ya sampai kapan? Kalau kita lemah lembut sama Allah, kita minta betul benar, ya dikabulkan sama Allah. Pasti itu. Janji Allah itu nggak mungkin ngingkari, nggak mungkin. Jalur sing akeh bisa, ojo jalur sing tengah-tengah. Apa yang kita minta yang benar-benar, yang banyak sekalian gitu. Cuman ya yang menurut Allah, jangan menurut kita. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak, tapi yang menurut Allah, bukan menurut diri kita. Taruhlah sampeyan dikasih harta banyak, kesehatannya sampean ini ngkring-kringken, taruhlah kadang sakit, kadang enggak, kadang sakit, kadang enggak, ya enggak, kan ya percuma wae. Sama. Jadi yuk gak kena kita itu memaksa sama Allah itu kan. Ini seperti itu. Sopo naik. Jadi istiqomah. Semuanya itu ibadah itu yang kunci utama itu istiqomah. Jangan berharap embel-embel opo. Ya semua manusia itu pasti punya embel-embel ya, punya keinginan apa itu pasti. Tapi sebisa mungkin keinginan duniawi atau keinginan apa itu hilangkan sedikit. Akhirnya nanti kan
Aku nak gak sholat ngene yo gak penak ngono lho. Saya pakaian taruhlah biasanya pakaian apa, nggak pakai gamis taruhlah. Setelah tiap hari senantiasa pakai gamis, terbiasa pakai gamis, akhirnya ya nggak pakai gamis nggak enak. Ya seperti itulah. Kan ngomong. Nah itu aja. Semoga ini akan menjadi bermanfaat. Bahwasanya semuanya itu kita harus pandai-pandai menelaah apa di hadapan kita itu ini baik, ini untuk kita pas apa enggak. Karena enggak pas enggak usah dipakai. Ini dari Allah atau ini dari nafsu. Kalau dari Allah kita pakai, kalau dari nafsu ya tiap manusia punya nafsu. Masalah kita bisa mengendalikan nafsu apa enggak. Kan gitu. Biasanya orang itu kan mudah tertipu dengan figur, casingnya orang. Wah, orang ini yang bergaya kok penak men yo. Orang ini kok seakan-akan kalau berbicara itu kan gini. Tapi di balik itu nggak tahu. Apakah yang pakai jenggoten seperti ini atau yang pakai peci seperti ini? Nggak bisa buat patokan, nggak bisa. Yang penting hati kita, intinya hati kita ngabungin Allah. Kalau urusan Allah ya, kalau urusan dunia, yang penting juga diri kita. Kembalinya pada diri kita sendiri. Kalau kita terpaku dari figur orang, pasti kita akan ketipu. Karena intinya manusia semuanya punya kepentingan. Intinya punya kepentingan, apapun itu kan kepentingan untuk seperti saya agar dikenal orang atau seperti saya pembicaraan saya agar diikuti orang, kan punya kepentingan, semuanya punya kepentingan. Kepentingan ngajar ya agar muridnya pintar, semuanya punya kepentingan. Oke lah, ini aja, muka ini akan membawa manfaat, membawa barokah, masyarakat di luar dunia. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Bila ada kelirunya, saya juga mohon maaf. Muslim wa nafsi kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.